diri sendiri. Iya iya ya. Ini sudah on air Mas, enggak apa-apa Mas. Ya, Iya, kembali ke channel aku. ya. Tapi spesial malam ini aku mau mengisi vlog ini dengan tema yang agak berbeda kawan. Yaitu aku kedatangan seorang keponakanku ini. Namanya Mas Yaki. Nah, ini putranya kakakku yang nomor 3 itu Mas Yaki Rimbawan namanya. Nah, keponakanku itu Mas, saudara-saudara pemirsa, memiliki satu kelebihan. Kelebihannya yaitu mampu melihat makhluk astral. Nah, itu Mas Yaki ya. Santai saja, tenang saja. Sambil minum kopi enggak apa-apa. Jadi ngobrolnya santai. Nah, aku pengen saudara pemirsa, pengen mendengar dari keponakanku sejarahnya. Kok sampai bisa melihat kuntilanak itu seperti apa? Mohon Mas Yaki bisa bercerita begitu. Ya, jadi gini Om. Ya, Awalnya coba. tuh saya tidur lah. Oke. Nah, Tidur. tidur di kamar saya itu jam berapa? Habis Isya. Oke. Itu saya tidur. Nah, Oke. terus Jadi Mas Yaki kebiasaan tidurnya habis Isya sudah tidur ini. itu kebetulan sih Om. Oh, kebetulan. Berarti tidak disengaja pemirsa. Ya, Oke, betul. lanjut. Nah, setelah itu kan saya tidur. Iya, oke. Mas Yaki Sampai tidur. kalau nggak salah itu jam 10 malam. Oh, 10 malam. 10 malam Berarti terbangun. bangun Oke. itu saya respon itu kaki saya berjalan sendiri sih Om. Oh, itu real. Jadi Real. berjalannya di atas ranjang tempat tidur atau di lantai nih Mas Yaki? Itu secara yang bisa saya pandang itu cuma mata doang. Gitu. Dipandang secara mata ya. Oleh mata itu Ya. sebenarnya Mas Yaki ini berjalan sendiri tapi tubuhnya masih tidur. Seperti itu bayangannya. Iya sih seperti itu. Oh, oke. Tetapi kan saya refleks itu berdiri sendiri Om. Oh gitu, refleks berdiri sendiri. Saya cuma melihat ke atas. Cara saya itu nggak pengen berdiri tapi berdiri sendiri. Oke, berarti ada sesuatu niat yang menggerakkan untuk berdiri sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini menarik ini coba dilanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya nggak tahu itu ke depan rumah sendiri sih Om. Oh gitu. Nah, tahu-tahu itu kaki saya berjalan semakin melangkah lah Iya, ke oke. belakang rumah gitu. Oke. Jadi dari tempat tidur, kamar tidur, terbangun jam 10 malam, setelah tidur habis Isya, berjalan ke depan dan kembali ke belakang rumah. Oke, lanjut. Ya, Oke. karena kan di belakang rumah saya itu ada jalan kecil lah. Oke, ya iyalah. Oke, tahu Om. Di belakang itu ada 3 kelapa. Oke, 3 pohon kelapa. Pohon kelapa itu saya refleks yang paling tengah Om. Oke. Itu berjalan di situ. Oke. Dan tangan saya itu ya nggak kontrol sih memegang pohon kelapa itu. Batang pohon kelapanya. Itu kira-kira di setinggi Mas Yaki ya yang dipegang itu. Itu sih dagu. Dagu. Oke, dilanjut. Di dagu itu saya ya refleks itulah
Refleks itu dengan cahaya yang ada di telapak tangan saya. Ya. Merah banget gitu. Dan Itu habis ditempelin di batang kelapa ya Mas Iya. Zaki. Itu muncul tiba-tiba muncul cahaya di tangan, di Iya. telapak tangan. Sebelah secara- kanan. sebelah kanan. Oke. Ya. Terus Cara itu menimbulkan panas sih, Om. merasakan hawa panas di telapak. Ya, itu. Oke, dilanjut. Terus itu dengan nggak bisa terlepas sih, Om. Artinya Memaksakan mau lepas. Mau Mas Zaki ingin memaksakan melepas sesuatu itu dari tangan tapi tidak bisa. Nah, Oke. kemudian itu, Nempel lah. nempel. Oke. Dan itu secara berapa menit ya? Lumayan lama itu. Oke. Itu saya bisa mengontrol tangan saya melepas itu. Dengan adanya cahaya itu ada benda yang jatuh. Oke. Sebuah simpel sih apa itu kulit kidang. Oke, kulit Kidang itu saya coba pegang itu secara kesat mata itu ada di depan saya sebuah perempuan. Oke. Perempuan cantik. Oke. Dan itu dengan tatapan polos saya itu. Tatapan polos saya melihat itu dengan ya merasakan kok cantik cantik amat. Tapi kok pucet gitu. Oke. Nah, Oke. Aku potong Mas Zaki. Iya. Aku potong. Itu Mas Zaki waktu itu usia berapa Mas Zaki? Usia berapa ya? SMP? Ya SMP kelas satu. kira-kira 12 tahun, 13 tahun ya? Iya. Saat ini Mas Zaki umur berapa usianya? Ini udah 19 Artinya saya. sudah 6-7 tahun yang lalu begitu. Oke. Pada waktu usia itu Mas Zaki sudah bisa terheran-heran melihat seorang sosok wanita cantik tapi pucat. Seperti itu. Oke, dilanjut Mas Zaki. Oke, ceritanya mohon sabar pemirsa, ini baru cerita bagaimana keponakanku ini menjadi ya seorang boleh dikatakan indigo seperti itu. Dilanjut Mas Zaki ceritanya Mas Zaki. Santai saja Mas Zaki. Oke, siap. Oke. Gini, habis itu saya ya dengan ya nggak bisa itu saya ya nggak takut sih. Oke, nggak takut. Cuma refleks balik ke belakang gitu aja. Membalikkan badan. Oke. Dengan ya itu udah kaki saya udah kontrol dengan badan saya. Artinya Pikiran saya sudah sadar penuh. Sudah sadar penuh dan memegang boleh dikatakan pusaka itu, sesuatu lah, benda lah. Kan gitu. Terus apa hubungannya benda itu sama si wanita cantik yang pucat itu Mas Zaki? Itu kemungkinan ya. Boleh diceritakan ya. Oke. Ya agak konyol sih. Oke, agak konyol itu ya gimana ya? Itu enggak satu kalinya aku lihat sih. Enggak pertama kalinya. Itu sudah beberapa kali sebenarnya makhluk itu memperlihatkan diri. Tetapi saya Oke. Sekarang untuk Mas Zaki yang pertama kali melihat itu di mana Mas Zaki? Di kamar mandi. Oh, pemirsa. Keponakanku melihat di kamar mandi, sedang mandi ternyata. Sedang mandi. Terus apa sikapnya waktu itu? Oke. Dilihat di bolongan itu. Oh, ventilasi. Itu, ya. Lihat ke belakang rumah itu. Oke, belakang rumah. Wanita itu mengambang. Oh, mengambang. Artinya enggak melayang lah. Oke. Melayang itu dengan refleks saya takut. Oke, takut. Dengan enggak telanjangnya badan itu saya keluar. Oh. Jadi sedikit porno ini ya. Enggak nyangka itu. Enggak nyangka. Oke, dilanjut. Itu saya keluar dengan enggak itu ditanya
sebuah sesama tangga, Oke, sama oke, tetangga tanya, oke, tetangga, oke. Itu saya loh, dengan PD-nya saya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Padahal titiknya kelihatan itu Mas Semua. Zaki. Oke. Jadi tetangganya senyum-senyum sambil tanya itu ternyata Mas Zaki ya. Oke, dilanjut. Ya maklum lah, masih SMP. Masih SMP pemirsa, oke. Kalau sekarang malu. Sekarang bukan malu-maluin kali ya. Oke, dilanjut. Nggak apa-apa Mas Zaki. Asik ini ceritanya. Oke, lanjut. Setelah itu saya langsung refleks lari ke masuk rumah itu. Masuk rumah. Oke. Cari handuk lah mestinya. Ya. Terus cerita sama orang tua? Ya, cerita sama orang tua ya cuma Oke. membahas tentang itulah. Oke, bla 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 lah. Tentang kejadian itulah. Itu, Oke. ya orang tua tahu itu ya agak ya Bingung senang senang. tapi ya takut gitu. Takut. Oke. Oke. Nah, setelah itu ya berjalannya waktu itu ya secara waktu itu ya Lama kelamaan Lama-kelamaan. sudah kebiasaan lah, sudah biasa lah Mas Zaki. Dan pada akhirnya dipertemukan oleh benda Iya. sosok pusaka itu yang mempunyai power panas itu di belakang rumah. Dan apakah si makhluk itu memang berasal dari pusaka itu kira-kira Mas Zaki? secara iya. Oke, iya berarti. Karena gimana ya, saya setiap pegang itu ya lihat itu di sebelah saya gitu. Oke. Berarti Dengan waktu setat itu Mas Zaki sudah mampu melihat makhluk astral dong. Sudah dikatakan indigo dong. Ya agak-agak belum sih Om. Oh, belum. Secara itu gimana ya? Ya ada kasat mata yang samar-samar dan itu Oke. ya itu secara masih umur segitulah. Oke. Oke. Terus cerita selanjutnya, bisakah Mas Zaki berkomunikasi dengan makhluk astral itu? Pertama itu ya takut sih Om. Oke, takut. Pertama Iya, takut. takut. Berarti takut, tetapi belum bisa komunikasi ini. Komunikasi itu lewat ya perasaan sih Om. Oke, Nggak berarti secara visual kayak gini. iya, berarti boleh dikatakan komunikasi batin pemirsa. Iya. Jadi tidak pakai bahasa komunikasi kayak kita sebagai manusia. Seperti itu kayaknya ya, Om luruskan ya. Artinya berkomunikasi antar batin saja begitu. Oke, dilanjut. Gimana ceritanya? Ya secara batin itu saya mengomunikasikan dengan dia sewajarnya lah. Oke. Layaknya aku ngobrol sama omongan gini lah. Oke. Tapi asik gak Mas Iya. Zaki? Asik gak? Ya Asik gak? Waktu Iya. itu asik gak? asik sih. Asik ya? Asik tapi Takut-takut asik gitu ya? Oke. ya secara visual mata saya ya itu ya kok kayak gini tak ajak Iya. ngobrol. Oke Mas Zaki. Oke, ini Om agak nyeleneh pertanyaannya. Kalau kita bikin cerita seperti ini makhluk itu tahu nggak kira-kira Mas Zaki? Nah, ya tahu. Oke. Pertanyaannya marah nggak nanti? Secara gini Om, dengan kalau untuk kebaikan sih nggak apa-apa. Oke. Secara kan ya gini kan sharing-sharing pengalaman saya. Oke. Itu kan nggak masalah kan. Oke. Ya nanti kalau marah Om minta maaf lah. Om minta maaf banget gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, dilanjut. Terus sampai Mas Zaki kok memahami bahasa, memahami alam apa namanya astral itu, punya pengalaman apa misalnya bertemu pocong lah apalah seperti itu sampai menyadari bahwa Mas Zaki itu seorang indigo. Secara gini Om, kalau
penampakan itu secara orang itu melihat itu beda-beda. Oke, setuju. Oke. Cara saya melihat itu Mas juga Jaki berbeda. melihat. Oh iya. Secara orang lain juga melihat ke misalnya seperti saya ya indigo ya. Ya, Itu betul. juga berbeda. Oke, Misalnya setuju. segitu. Menurut versinya Saya. masing-masing dalam hal ini Mas Yaki lah Ya, berbeda gitu. lah. Oke. Oke. Soalnya kan ada yang melihat wah itu pocong. Ya. Nah, tapi secara lihat orang itu enggak. Oke. Itu secara saya menyimpulkan. Soalnya saya Gitu. pernah gimana ya? Mencoba Hmm. apa? Itu apa? Energi lah. Oke, Energi untuk oke. orang melihat itu cuma satu kali doang. Oh gitu, artinya ada seorang indigo yang bisa dibuka, diindigokan, itu hanya sekali melihat. Iya. Nah setelah dilepas lagi energinya itu dia nggak bisa melihat. Iya. Gini Om, secara gimana ya? Itu saya berenergi Iya. itu nggak tahu nggak dia takut apa gimana itu Ya. refleks Mm. dia itu ya nampar apa gimana lah. Oke. Saya itu. Oke. Cara aku kan ya langsung jotos apa gimana itu. Oke. Ya saya ya agak belian gitu langsung dia nggak bisa lihat gitu aja. Oh gitu. Nah saya dia cerita nggak lihat apa gitu. Ya. Itu aku lihat kayak Oke. ya, saya Makhluk A B C D A bla 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 cerita sama Mas Yaki. cerita sama saya gitu. Heeh. Tapi saya menversikan juga beda. Oke. Lihatannya beda juga. Oke. Gitu. Oke. Apakah makhluk itu bisa berubah-ubah atau berdasarkan versi masing-masing orang yang memiliki kemampuan indigo? Itu tergantung pemikiran kita sih. Oh, berarti bukan tergantung makhluk astralnya, tetapi tergantung siapa yang melihatnya. Iya. Oke, Dia seperti itu. memikirkan apa ya juga bisa. Oke. Dia takut dia juga bisa. Oke. Artinya boleh nggak dikatakan kalau seorang indigo itu kuat imajinasinya, Mas Edi? Ya bisa. Bisa dikatakan seperti itu. Ya bisa. Tetapi kalau dibuktikan secara real ternyata ada. Ada. Bisa. Bisa. Oke. Makhluk itu ada. Bisa. Bisa. Oke. Yang paling Mas, yang paling menurut Mas Yaki, aku nggak tanya masalah yang menakutkan. Ya. Karena seorang indigo aku yakin nggak mungkin takut, nggak bakal takut. Ya emang awal-awal doang. Awal-awal pasti. Tetapi yang saya tanyakan yang paling menjijikan menurut Mas Yaki sebagai seorang indigo. Secara gimana ya? Kalau menjijikan itu ya versi sendiri-sendiri sih. Oke. Seorang. Seorang indigo. Secara tadi kan udah saya bilang secara daya takut kita untuk melihat secara gini kalau ada penampakan di jalan Oke. itu setelah tabrak itu nggak mungkin setelah saya melihat ya Oke. itu nggak mungkin awal dia gitu aja. Oke. Secara itu gimana ya itu penamaan lain yang ingin mewujudkan dia sebagai yang terjadi di kecelakaan itu. Oh, gitu. Secara gitu itu kan menjijikan kalau Ya. ada orang lewat di situ kan dia di penampakan saya gitu. Oke. Boleh dong aku simpulkan kalau yang di jalan itu boleh dikatakan sebuah korban kecelakaan. Nah, itu Sehingga itu rohnya atau makhluk astral lain yang seakan-akan menyerupai orang yang kecelakaan, Mas Yaki. gini secara saya melihat ya Oke. di beberapa tempat sih Ya. aku melihat Oke. secara tidak ada kata roh soalnya gini Oke. kalau roh itu secara visual aku kan belum pernah lihat roh ya. Oke. Secara visual itu setan sih. Setan itu kan soalnya kan komunikasi dengan kita kan secara batin. Oke, secara batin. Secara aku menyimpulkan itu enggak roh sih. Oh, enggak. Itu penampakan yang mewujudkan yang ada di situ kejadian yang dia lihat gitu. Yang pernah terjadi di situ. Gitu. Tetapi sebenarnya sumbernya itu bukan roh orang yang meninggal, tetapi Menurut saya enggak. makhluk astral. Lah, oke, sekarang kita bicara makhluk astral. Itu jenisnya apa saja, Mas Eki? Yang umum
di apa ya? Diperlihatkan oleh seorang indigo. Ya, Apa pocong itu yang paling banyak jumlahnya, atau genderuwo, atau wewe gombel orang bilang, atau kuntilanak. Nah itu yang paling banyak apa Mas Egi? secara saya ya Om, Mm-mm. itu cuma ya atau ya ya bisa dikatakan pocong juga ada. Oke. Ya itu bener sih semua. Mm-mm. Nah, Ada ya nggak artinya? salah itu. Nggak salah ya. Nah, Oke. tapi seseorang melihat itu belum tentu itu pocong, tapi Oke. itu wewe gombel gitu. Oh gitu. Artinya ya tadi perspektif di mana seorang Hindu itu sendiri mengimajinasikan atau menggambarkan makhluk astral itu sesuai dengan apa yang dia imajinasikan, Iya, kan gitu. Mungkin kalau aku juga seorang indigo, mungkin di depan ini ada 100 pocong. Mungkin Mas Yaki bisa mengatakan 120 pocong. Bisa Bisa saja kan? Bisa saja. Oke. itu nggak Oke. salah itu. Kalau dipanggil bisa nggak Mas? Kalau makhluk-makhluk seperti itu. Secara itu tergantung itu sih Om, tergantung kitane maunya gimana sih. Kalau indigo ya Iya. indigo juga bisa sih, Hmm. di sana kayak ada pocong dipanggil ke sini juga bisa. Oh, juga bisa. Dan rata-rata mereka mau atau menolak Mas Yaki? Ya terkadang sih ada yang ya seperti kita yang tahu ya Om ya, Iya. secara ya manusia punya perasaan lah. Oke. Itu juga punya perasaan Om. Oke. Mereka juga punya perasaan lah. Dan istilahnya. punya nafsu Om. Oke. Nafsu Keinginan marah ya? lah, nafsu dan benci lah itu juga ada. Oh punya ya. Punya. Marah dan benci Dan itu nggak ada. suka lah. Dan setia juga ada. Ya juga ada. Oh. Itu juga ada. Di makhluk itu, Di makhluk itu. gaib itulah. Artinya mereka juga bisa dong mengisengin kita sebagai manusia. Itu juga bisa. Iseng ya. Artinya di situ diklasifikasikan nakal. Itu juga bisa. Oke. Orang dibuat bingung itu juga bisa. Oh, orang dibikin bingung Heeh. secara logikanya. Heeh. Cara kerjanya gimana Mas Yaki? Kadang aku juga kalau mungkin ya lewat satu tempat itu jadi bingung. Nah, Nah itu bingung maksudnya mencari tempat makan saudara-saudara. Gitu karena secara- lapar. Lah Iya, itu iya. kadang aku melihat nggak ada warung padahal ada. Lah itu apa yang dimaksud ponakan itu seperti itu, jadi bingung. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka bekerja kok membuat kita bingung? secara dari penglihatan juga bisa. Oh. Secara saya pengalaman juga tahu sih. Pernah dibuat bingung sama makhluk halus. Oh. Nah ini gimana saudara? Ini ponakan tuh indigo bisa ngelihat, tapi ngaku juga pernah dibikin bingung. Iya. Ah coba cerita, coba cerita Mas, coba cerita, enggak apa-apa. Walaupun saya tahu ya itu ada makhluk, tetapi saya kan suka mendaki itu. Oh, oke, lanjut mendaki gunung nih maksudnya ini. Mendaki gunung. Oke, lanjut, ini menarik ini saudara. Ini pengalaman di gunung loh ini ya, perhatikan coba saudara. Oke, lanjut. Nah, ketika saya di gunung ya Om, Oke, saya ya melihat pos sih. oke pos. Pos itu posisi saya jam 8 malam Oke, turun hmm? itu sendiri sih. Oh, Pas ini solo hiking ya. ini jangan salah, omong ini juga dulu pendaki gunung 6 jam hilang di Gunung Lawu, saudara. Aku bingung jadi cerita ponakanku ini. Orang mendaki gunung jam 8 malam turun. Ini turun gunung atau gimana maksudnya ini? Ya itu gara-gara diuter-uterin di salahin jalan Om. Oh, gitu. Ya ini. Ya para pegunung ya pernah tahu, pernah terjadi kayak gitu sih. Oke. Saya. Jadi turunnya ini karena dibingungkan. Padahal niatnya naik gunung sampai pos tertentu dibikin bingung dan malah jadi turun ini. So sadarnya kapan Mas Yaki? Sadarnya cuma simpel sih.
Oke, sadarnya simpel. Seperti apa coba? Kepleset sih Om. Oh, kepleset. Heeh. Kepleset. Kepleset Sadar. itu tangan saya Mm-mm. yang ini masih sih gimana ya? Mm-mm. Itu kebleret itu langsung tak obati gini langsung ada kelihatan cahaya apa? Cahaya base camp. Oke, cahaya basecamp. Itu Oke. pas di posisi itu sih semua itu wah hitam semua maksudnya di lingkungan pohon-pohon itu hitam. Ah, hitam. Setelah itu saya lihat Hitam itu, atau gelap ini ceritanya ini? hitam saya pakai senter Om. Oke. Itu jam 8 malam Oke. saya turun soalnya kan ya kejebak hujan saya yang berteduh di pos Oke. 4 itu lama. Kalau kejebak cewek gunung enggak apa-apa. Ini kejebak hujan, Saudara. Jadi gimana ini? Enggak apa-apa, dilanjut saja ceritanya. gitu. Ya, terus itu di pos 3 sih. Pos 3. Mana gunung mana ini Mas Yaki? Itu Gunung Merbabu sih. Amar Babu. Oke lah, lanjut. Oke, nanti aku banyak cerita Gunung Merbabu, enggak apa-apa, dia dilanjut Mas Yaki saja. Enggak apa-apa. Nah, itu diuter-uterin itu. Diputar-putarin sama si Sontoloyo makhluk itu. Ya, Dan Mas Yaki sadar itu makhluk itu apa? enggak itu sama sekali gini sih Om. Itu cuma satu makhluk Oke. tapi tak secara tak umbarkan lah tak apa Oh, dicuekin, dibiarin lah. Oke, enggak tak apa-apa. cuekin lah malah itu biasa lah Ah. tak umbarkan itu ternyata itu jebakan sih Oh, jebakan dia kenapa seharusnya saya belok ke kiri tapi saya lurus saja oke. Apakah seorang indigo yang sering diganggu seperti itu? Kalau nggak indigo malah nggak diganggu Mas Yaki. Menurut Mas Yaki gimana? ya banyak sih diganggu. Yang nggak indigo pun diganggu. Heeh. Oke, berarti si makhluk itu memang usil. Iya. Besok kita datang nih Mas, kita ambil itu makhluk itu. Ya Oke. ya bisa sih. Oke, enggak apa-apa, ngomong dikit enggak apa-apa. Biarpun nanti sampai sana kedinginan takut pulang lagi enggak apa-apa, Saudara. Oke, ya, Mas. Oke, dilanjut ceritanya gimana? Nah, setelah sadar itu terus akhirnya naik lagi. Enggak, itu turun Om.